Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang pertama sampai 11. Sebelum Bapak Ibu, teman-teman pemuda ataupun setiap kita yang mendengarkan sapaan renungan pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kita, adakah situasi-situasi di mana kita merasa hati kita dikuasai iblis sehingga kita mendustai Roh Kudus? Adakah masa di mana kita melihat hati kita dikuasai iblis sehingga mendustai Roh Kudus? Mengapa saya bertanya tentang ini? Karena ada banyak hal-hal dalam kehidupan manusia yang terkadang kita tahu A, B, C, D benar, D, E, F salah, tetapi hati kita tidak melakukan apa yang benar, tetapi justru melakukan yang salah. Nah, disinilah sebenarnya secara sederhana bisa jadi hati kita sedang dikuasai iblis, sehingga ketika kita saat ini kita dengan percaya diri, kita bilang pengikut Kristus dan kita yakin Roh Kudus ada dalam diri kita. Ketika kita justru memilih yang salah, di sana sebenarnya kita sedang mendustai Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Seperti bacaan firman hari ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, salah satu kisah yang menurut saya sangat-sangat tragis, sangat-sangat eh, mengerikan dalam arti Allah begitu to the point, langsung tepat sasaran, dan ini mungkin sangat bertentangan dengan pemahaman kita yang bahwa Allah itu pemurah, Allah itu, senantiasa memberikan pengampunan dan sebagainya. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini lagi dan lagi bukan dalam rangka ingin mematahkan bahwa Allah kita itu bukan pemurah, tidak. Tetapi kita harus melihat kronologi kisah ini sangat-sangat masih hangat dengan peristiwa turunnya Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikutnya pada masa itu. Jadi, kita harus lihat bahwa kisah ini diangkat ataupun muncul pasca peristiwa turunnya Roh Kudus. Sehingga ketika kisah ini muncul dan ada orang-orang percaya yang justru dia dengan kesadaran bahwa dia sudah menjadi pengikut Kristus, dia sudah percaya kepada Kristus, ternyata masih hatinya bisa digoda oleh iblis dan dia justru kalah dan ia dikuasai oleh iblis itu. Sehingga kita tahu kisah Anania Safira, mereka membohongi rasul saat itu untuk hasil dari penjualan ladangnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan tampaknya sederhana bohong begitu ya. Tetapi ada yang sebenarnya ingin diajarkan melalui kisah ini kepada umat saat itu, bahwa Tuhan menghendaki agar kita pun bersikap serius, tidak main-main dengan dosa, bahkan sekecil apapun itu, sederhana dalam hati kita yang kita pikir hanya kita yang tahu, tapi ternyata Tuhan Maha Tahu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin saya dan Bapak Ibu terkasih banyak hal dalam kehidupan kita yang hati kita terus berkecamuk dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan dinamika kehidupan yang kita jalani, baik pelayanan, pekerjaan, masyarakat. Tapi lagi dan lagi hari ini kita sebagai umat pengikut Kristus diteguhkan agar terus hati kita dikuasai Roh Kudus, bukan
dikuasai oleh iblis. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu adalah dari si jahat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini pun dikatakan oleh Yesus dalam bacaan firman kita tentang mengatakan ya dan tidak. Sehingga hati kita terus diteguhkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kalau ternyata kita ragu dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, selalu tanya dan tanya kepada Sang Sumber kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Supaya bukan si iblis yang menggerogoti kita dan menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saling mengingatkan, saling mendoakan, supaya hati kita terus dikuasai Roh Kudus dan kita mampu mewartakan Injil dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan menunjukkan kasih Tuhan melalui setiap hal yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.